Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-musabbihatu bil jismiyati wal jihati wal makan waz zaman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ibadur Rahman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentunya Allah mudah-mudahan senantiasa terus-menerus untuk menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid Jabal Ar-Rahmah ini, dan tentunya bisa melaksanakan untuk menegakkan sholat wajib berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita buka, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Yang pertama dengan harapan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kesehatan, sehat wal afiat jasmani rohani kita, agar kita dapat atau mampu menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita doakan barangkali ada saudara-saudara kita, teman, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehat wal afiat seperti sedia kala sehingga bisa bergabung dengan kita. Kemudian yang ketiga, kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Dan kita doakan juga bagi saudara-saudara kita, teman, sahabat kita, tetangga kita, barangkali punya hajat atau suatu keperluan yang sangat gitu ya, mudah-mudahan Allah realisasikan dan tentunya mendapatkan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan hajatnya. Dan selanjutnya mungkin kita doakan juga ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, terutama khususnya di Gaza dan di Rafah yang pada saat ini terus-menerus sampai hari ini dibom ya, bomnya berbeda, bom kelaparan. Ini yang membuat kemudian banyak yang berjatuhan. Setiap hari banyak yang syahid, anak-anak, terutama anak-anak dan juga ya perempuan-perempuan ya, banyak yang sungguh sulit untuk mendapatkan makanan. Untuk mencari makanan atau mendapatkan bantuan makanan aja disuruh ambil, tapi kemudian ditembak-tembakin. Dan itu susah juga ya, kemarin itu ada di TV One apa di mana itu kalau nggak salah. Dan tentunya pada saat mengambil makanan pun itu banyak juga yang wafat ditembak-tembakin, ada 1000-an lebih kalau nggak salah. Dan terus sampai hari ini ada juga yang kelaparannya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita bahas tentang kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, ada baiknya kita menyinggung sedikit ya tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah ini atau ukhuwah Islamiyah
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Hujurat ya, ayat 10. Allah menegaskan betul ya tentang persaudaraan ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya atau sungguh ya, benar-benar orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, maka islahkanlah jika ada dua saudara yang berselisih. Ya, jadi ada kewajiban bagi kita untuk mendamaikan. Ada kewajiban bagi kita untuk mengislahkan. Ya, ada untuk mengembalikan, kembali ke dalam ukhuwah Islamiyah kita. Dan di situ kemudian Allah mengatakan kembali wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Takwa di sini dalam artinya takut. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita kemudian pecah gitu ya. Ya, tapi nyatanya di lapangan ya ini terjadi perpecahan banyak ya, karena persaudaraan kita itu tidak didasari oleh keimanan yang kuat. Kata ukhuwah itu berasal dari kata akhun, yaitu yang berarti ya satu atau dua orang lebih yang berserikat karena lantaran keturunan atau persusuan, atau ukhuwah. Nah, Hasan menurut itu ya, menurut itu Ar-Raghib ya dalam kitab Al-Fat fi Al-Fadil Quran. Hasan Al-Banna menyebutkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah keterikatannya hati-hati atau jiwa-jiwa orang Islam yang diikat kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu yang disebut dengan persaudaraan Islam. Kadang persaudaraan kita ini didasari bukan karena iman yang kuat ya. Kadang misalnya karena kesukuan, karena satu komplek, karena wilayah, karena suatu organisasi, karena boleh jadi yang paling ini ya suatu paham keagamaan ya, bisa terjadi seperti itu. Hanya karena suatu perbedaan paham saja sehingga kemudian ya terjadi retak gitu ya. Seharusnya kita harus merajut kembali ya. Merajut kembali ukhuwah Islamiyah kita ini yang sudah mulai pecah gitu. Tapi kalau kita lihat mengapa bisa terjadi seperti ini, ya dari faktor luar itu tentunya ada propaganda orang-orang Yahudi. Itu pasti. Karena orang-orang Yahudi ini dari dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman keemasan khilafah Bani Umayyah, zaman keemasan khilafah Bani Abbasiyah, terus zaman kekhilafan berikutnya sampai yang terakhir sekali itu yaitu Turki Utsmani ya. Itu kekhilafan Turki Utsmani, itu pun ada keterlibatan daripada Yahudi. Dan kita nggak sadar itu ya, kita nggak sadar, akhirnya itu yang terus digoreng oleh mereka. Dan itu luar biasa ya. Masif dalam arti serangannya itu luar biasa, Ghazwul Fikri ya, perang intelektual itu luar biasa, dan itu mengena sekali gitu. Hanya persoalan perbedaan kecil aja kemudian terjadi selisih. Nah inilah kemudian padahal ya kita melihat keadaan misalnya orang-orang warga negeri Palestina itu sedang harusnya ditolong.
ya harusnya dibantu, ya. Tapi nyatanya ya seperti kayak warga Palestina itu yang Muslim yang banyak yang luar biasa. Nah, negara-negara tetangganya ini kok nggak melakukan apa-apa gitu. Ya artinya terutama pemerintahannya. Kalau rakyatnya saya kira, warganya sih saya kira ya ya ada yang setuju ada yang tidak lah ya. Nah, buktinya sampai sekarang ini pintu gerbang yang ada di Mesir belum dibuka. Ya. Nah, kemarin waktu Israel diserbu habis-habisan oleh negeri Iran, itu dibuka dan bahkan dipasok ya untuk warga Israel bantuannya. Yang bantu juga negeri-negeri Muslim, ya tetangga itu. Tetapi Gaza ditutup rapat-rapat. Bantuan dari luar tidak bisa masuk, baik obat-obatan, kemudian makanan pun tidak bisa masuk sehingga mereka kelaparan. Sementara di samping seperti itu. Dan kita juga menonton aja gitu ya. Nah di sana kan itu juga propaganda mereka. Ya, propaganda orang-orang Yahudi dengan cara seperti itu. Ya. Sebenarnya keterlibatan orang Yahudi dan keterlibatan negeri Amerika terhadap hancurnya negeri Irak, Libya, dan itu semuanya juga ada keterlibatan. Syria juga keterlibatan dari orang-orang Yahudi juga. Ya. Sekarang aja itu warga-warga Irak, Libya itu menyesal. Menyesal mengapa? Ya mengapa dulu ya pemimpinnya tidak didukung gitu ya. Nah sekarang yang lebih kuat kita lihat misalnya kayak Iran itu ya. Dari tahun 79 setelah jatuhnya kediktatoran si Reza Pahlavi itu ya. Nah itu kan revolusi kan Iran itu ya, sampai sekarang dia diembargo yang begitu ketat ya. Makanan diembargo, ekonominya diembargo semuanya. Tapi bisa bangkit itu luar biasa. Ya, bisa melawan dan bisa membuat tekuk lutut juga itu Israel takut juga dengan itu. Nah, ini kan nyata-nyata ya itu kita tidak melihat perbedaan itu. Yang jelas dia telah melakukan suatu keberanian yang luar biasa. Sementara yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Bahkan nonton saja. Bahkan malah mendukung memberikan tempat. Ya, memberikan tempat, bayangkan pangkalan-pangkalannya itu. Nah, ini kan menunjukkan luar biasa propaganda itu tersebut sehingga ukhuwah Islamnya kita ini mulai putus pecah ya. Dan masalah ukhuwah Islamiyah ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat itu. Maksudnya supaya ukhuwah Islamiyah ini kuat. Nah, ada itu runtutannya dari ayat 10, ayat 11, 12 sampai 13. Itu jelas itu. Kan ada 4 asas kalau nggak salah itu. Bagaimana supaya ukhuwah Islamiyah itu terjalin terus gitu. Yang pertama misalnya ada ta'aruf, saling kenal. Kita ini kan saling kenal, harus saling kenal tidak hanya fisiknya saja, identitasnya aja, tapi lebih dari dalam itu kita harus kenal. Makanya wajar kita ini supaya saling kenal kita harus merekat dekat gitu ya. Ada perjalanan kemana? Ini besok juga lagi pengen jalan-jalan ke Baduy. Mohon maaf saya nggak bisa ikut ini. Acunya, ini dengkulnya lututnya lagi gak enak kayaknya. Soalnya kalau perjalanan jauh luar biasa ya. Mungkin faktor dulu pernah juga naik gunung juga waktu itu ke mana itu Gunung Gede, gunung apa itu Salak ya. Pernah dulu itu. Itu gara-gara itu tuh. Naiknya sih gampang Pak kalau naik gunung Pak. Enak Pak. Begitu turun minta ampun ini nyut. Luar biasa. Ini pengaruhnya sampai sekarang kayak jadi. Nah, terkaitnya itu banyak ya hal yang bisa merekat ya bahwa supaya kita bisa saling kenal. Dengan ini kita kumpul juga ini saling kita kenal mengenal. Ya mungkin dari sekian banyak ya kita ada juga yang belum kenal namanya gitu. Mungkin ada yang bergabung dengan kita. Karena ta'aruf ini memang jelas disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ya ayat 13.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, di sini mukhotobnya atau yang dipanggil oleh Allah itu manusia secara suruhan, supaya nyadar bahwa kita itu diciptakan ya mulai dari Adam sampai sekarang ini, atau sampai kita ini, dan nanti sampai akan datang juga. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Untuk apa? Saling kenal mengenal. Ayat ini turun gara-gara pada saat Fathu Mekah, ya, kemenangan kota Mekah itu terjadi. Terus Bilal bin Rabah itu disuruh oleh Rasulullah untuk adzan di atas Ka'bah. Ya. Begitu adzan di atas Ka'bah, Bilal bin Rabah yang lainnya itu merasa ibaratnya siapa tuh? Berani-beraninya dia ke atas itu. Orang budak hitam gitu kan ya. Nah, saat itulah kemudian turunlah ayat ini, ya. Bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, dan tidak ada perbedaan warna kulit atau apapun, ya. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ini di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, disitulah kemudian para sahabat lalu meminta maaflah kepada Rasulullah SAW, membedakan, ya. Sementara orang itu kadang-kadang melihat kulit dan lain sebagainya, ya, ta'aruf. Habis itu tafahum, saling memahami. Kita harus saling memahami perbedaan. Kita harus saling memahami, ya, perasaan, ya, etika dan sebagainya semuanya. Sehingga dengan saling memahami ini kita bisa saling mengerti. Kalau udah mengerti kan enak. Kita mau bergaul juga enak. Ya, bergaul dengan tetangga kita, bergaul dengan teman, bergaul dengan siapapun. Jadi enak. Kita nggak saling menohok, tidak saling menusuk lah ibaratnya, ya. Padahal di situ jelas banget ya Allah Subhanahu wa taala itu secara runtun gitu ya menjelaskan gitu. Ya, bahwa di situ ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, itu ayat 12 ya. Ayat 10 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wattaqullah, kalau enggak salah gitu ya. Wala tanabazu bil alqab, lupa. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau enggak salah itu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya, la yaskhur, janganlah satu kelompok laki-laki, ya, mengolok-olok kelompok yang lainnya. Olok-olok, ya. Boleh jadi dan juga janganlah kelompok perempuan mengolok-olok kelompok perempuan yang lainnya. Boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengoloknya, ya. Terus kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah mencela dirimu sendiri. Maksudnya kenapa dirimu sendiri? Kan digambarkan oleh Rasulullah bahwa kita ini seperti satu tubuh. Betul? Rasulullah kan mengatakan matsalul mu'minina
Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza staka udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin itu ya, di dalam saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Kan Allah sudah nganggap bahwa kita ini seluruh umat Islam seperti satu keluarga. Satu keluarga. Nabi menguatkan lagi seperti satu tubuh. Ya. Idza staka udwun, apabila salah satu anggota tubuh sakit, mengeluh sakit, ya, tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahari, maka yang lainnya pun merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan juga dengan demam yang tinggi. Betul kan? Seperti itu. Gambarannya itu seperti itu. Nah, kita melihat di sana juga ada saudara kita di Palestina yang sedang itu. Cuma kita kan memang jauh ya dari sana. Tapi kita alhamdulillah kita sudah melakukan sumbangannya, sedekahnya, infaknya ke sana. Dan kita juga ikut membantu secara moral terutama ya, menguatkan bahwa kita tidak menerima penjajahan itu, tidak menerima penyiksaan itu, genosida itu. Minimal seperti itulah, itu aja udah cukup ya, walaupun dianggap selemah-lemahnya iman, tapi itu sudah cukup. Dengan realisasi nyumbang itu juga luar biasa. Ya kan? Kan disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah ia dengan tangannya, kekuasaannya. Ya, tangan itu kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaannya dia gunakan. Kalau nggak ada, ya udah cukup dengan lisan, dengan lidah, dengan omongan, dengan tulisan, dengan jemari kita mengetik lewat medsos dan lain sebagainya, lewat HP. Ya. Kalau nggak bisa juga, emang nggak punya kemampuan untuk itu, ya cukup diam saja dah. Ya, diam aja udah cukup ya. Minimal menolak apa yang dilakukan oleh kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain itu juga udah cukup ya. Nah itu bagaikan satu tubuh kita ini ya. Jadi kita nggak boleh mencela, maka seolah-olah kita mencela diri kita semuanya sendiri gini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Dulu itu ya ayat ini turun gara-gara ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini kan orang Faris ya, orang Persia ya. Orang Iran lah, kalau sekarang mah Iran. Salman Al-Farisi. Itu orang luar dia, bukan orang Arab situ, dia dari Parsi. Makanya disebut Salman Al-Farisi. Ya itu jadi itu kalau dia lagi misalnya tidur, itu sampai tidurnya itu kelihatan ngoroknya itu kencang dan sebagainya. Sehingga kemudian sahabat-sahabat lain tuh sampai julukin gitu, tukang ngorok gitu, gimana gitu ya. Nah julukan itu lalu turun ayat ini, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian atau saling memberikan gelar-gelar buruk. Dan gelar-gelar buruk ini disebutkan bi'sal ismul fusuku, seburuk-buruk gelar fasik setelah beriman. Ya fasik. Jadi ya gelar-gelar, kalau dulu emang orang Arab kan suka memberi gelar ya. Kayak Umar bin Khattab kan diberi gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab juga diberi gelar apa lagi itu? Hadrah kalau nggak salah gitu. Hadrah. Batu kecilnya ya.
Al-Faruq, pembeda antara yang benar yang ya. Ada juga Saifullah, pedang Allah, Hamzah. Ya, itu sebutan-sebutan. Seperti juga Ali disebut juga karamahullahu wajah. Allah memuliakan wajahnya karena tidak pernah berhadapan langsung dengan berhala sejak kecil. Itu Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan tidak pernah melihat aurat besarnya. Jadi walaupun mandi nggak pernah lihat tuh aurat besarnya. Ya, karamahullahu wajah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang pas itu dia tidak pernah berhadapan langsung dengan berhala. Ya, karamahullahu wajah. Nah, memberikan guru gelar-gelar yang buruk itu tidak baik gitu ya. Maksudnya gelar Nabi juga pernah ya. Karena dulu itu ada kebiasaan untuk memberikan gelar-gelar, Nabi pernah berbicara gitulah. Memanggil nama, tapi karena itu sudah maklum gitu bahwa dia dijulukin si Abu ini gitu kan. Nah, saat itulah Allah menegurnya, jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Padahal Nabi nggak ada maksud, enggak, karena dia nama gelar itu sudah menempel padanya. Tapi kayaknya Nabi melihat nggak suka dia dipanggil seperti itu. Maka kita kalau seandainya lagi bergaul, lagi main, lagi ya bercengkrama, maksudnya lagi ngobrol gitu ya. Ya kalau kira-kira dipanggil dengan gelar ini, gelar itu, kemudian kayaknya teman kita itu mukanya nggak senyum, ya marah gitu, jangan diterusin lagi gitu. Ya jangan diterusin lagi. Ya kalau dulu memang di Arab itu ada ya sering ada gelar-gelar yang ya memberikan gelar-gelar gitu. Tapi kan gelar-gelar yang disebutkan oleh Rasulullah itu gelar yang baik. Kayak Ali, ya Ali itu dikasih gelar oleh Nabi dengan selain itu ya Abu Turab. Ya pada saat dia kecil itu kalau suka tidur sampai bajunya itu ya dia nggak pakai baju, dia nempel di pasir gitu. Maka dipanggil ya Abu Turab, Abu Turab, ayo bangun gitu. Abu Turab, ya wahai orang yang kalau tidur tuh di pasir gitu. Jadi ya Abu Turab, ya. Nah Ali senang aja dipanggil seperti itu, ya. Tapi itu tidak menyinggung gitu. Kalau seandainya tidak suka ya jangan diterusin gitu ya. Memang kalau itu ada panggilan ya Pak ya. Kalau ya panggilannya menyenangkan sih nggak apa-apa ya. Misalnya kalau pelawak-pelawak kan ada bolot, apalagi itu selain bolot ada lagi apa itu gagap, Aziz Gagap. Sebenarnya dia nggak gagap itu, dia hanya gagap untuk cari duit. Ya kayak itu. Kalau dia seneng nggak masalah dah. Kalau dia seneng ya dipanggil itu seneng. Jiwen, itu seneng. Nah, yang jelas pokoknya kita harus hati-hati. Wala tanabazu bil alqab bisalim fusuqu ba'dal iman. Kemudian ada lagi tuh larangan lagi supaya ikhwah Islamnya kita tuh tetap terjalan. Ya ayyuhalladzina amanu ila ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahi maitan fakarihtumuh. Ya. Jadi jelas itu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka. Janganlah kalian banyak berprasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah buruk gitu. Dosa maksudnya buruk ya. Ismun wala tajassasu. Dan janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, dan janganlah kalian mengumpat membicarakan aib saudaranya. Ya. Kalau membicarakan aib tapi ada dia gimana itu? Itu namanya mencela. Tapi kalau enggak ada orangnya berarti mengumpat, ngomongin gitu. Tapi kalau yang baik-baik nggak apa-apa sih, itu kebalikannya kan begitu, nggak apa-apa. Baik, itu sudah disebutkan oleh oleh Allah ya Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat itu. Artinya kita harus hati-hati. Tapi ini belum sampai pada pembelajaran kita ini. Atasnya ini baru jelasin itu. Aduh, mohon maaf ini. Sebenarnya saya ingin membahas tentang
tuqdas salawatul masnunatu kama tajuzu min qu'udin. Salat-salat sunnah boleh diqodok sebagaimana bolehnya salat sunnah dalam keadaan duduk, sekalipun nggak sakit, nggak capek, boleh Pak. Cuma berbeda kalau salat sunnah dalam keadaan duduk dengan salat berdiri. Ini judul pertama ini. Tadi itu baru awal ya Pak, ya mohon maaf ini. Hanya untuk merekat ukhuwah aja supaya biar kuat. Nanti kita kan jalan-jalan ke Solo jadi itu merekat juga diantaranya itu. Ini juga merekat ini. Cakep banget dah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, terkait dengan pembahasan ini, di sini sebutkan al-muradu biha an-nawafidul muaqqatatu mustaqillatan kanat kal idaini wad duha au tabi'atan lil faraidi karrawatibi wal witri bi khilafin naflil mutlaqi fala qada'a fihi bi khilafis sunanil lati laha sababun kal kusufi wal istisqa fala tuqda idza fata sababuha. Jadi yang dimaksud dengan sholat-sholat sunnah ini adalah sholat-sholat sunnah yang ada waktunya. Jadi seperti sholat sunnah apa kalau yang ada waktunya itu? Ya sholat sunnah rawatib, ya. Maksudnya sholat-sholat sunnah yang ada waktu ya, bukan sholat sunnah mutlak yang lepas gitu. Di sini disebutkan mustaqilan, baik itu sholat sunnah yang terlepas ya, maksudnya dia berdiri sendiri seperti sholat id, sholat duha itu kan berdiri sendiri, ataupun sholat rawatib yang menempel pada sholat fardu. Nah itu. Jadi juga rawatib itu termasuk di sini witir. Ya, ada juga orang yang melakukan sholat witir itu setelah sholat isya. Maksudnya setelah sholat isya, setelah ba'diyah langsung dia witir. Karena dia khawatir, takut nggak bisa bangun. Karena sholat witir ini menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kalau kita kan sunnah. Tapi sunnah pun itu hadisnya dari Rasulullah itu menunjukkan betapa pentingnya salat witir itu. Ya, disebutkan bahwa salatul witri hakun alal muslimi, disebutkan bahwa salat witir itu hak bagi orang Islam. Nah, hak itu bermakna ada juga dimaknai oleh Imam Hanafi wajib, tapi dimaknai oleh yang lain sebagai sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Makanya ya jangan ditinggalkanlah sholat witir, minimal satu rakaat minimal ya, satu rakaat. Lebihnya ya sampai 13 boleh, 11 boleh. Cuma bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya boleh 2 karena Rasulullah mengatakan, mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i ya, sholat sunnah baik malam maupun siang dilakukan mathna, 2. Karena ganjil sehingga 2, 1. Begitu. Maka kalau saudara kita yang melakukan itu ada 2 kemudian 1, itu karena itu. Karena tidak mungkin kita melaksanakan misalnya 11 rakaat kita melakukan langsung. Itu boleh. Tapi sering lupa kan? Berapa tadi ya? Berapa ya? Nah, oleh karena itu ada sebagian ya, jadi mazhab yang lainnya mengatakan ada juga dikasih duduk tahiyat awalnya. Jadi sebelum 2 rakaat terakhir itu ada duduk tahiyatnya untuk mengingat. Tapi kalau kita lakukan misalnya kita 7 rakaat, kita bisa lupa ngitungnya. Gitu. Maka menurut saya yang diambil oleh ulama Syafi'i itu tepat. Masna 2 enak itu 2. Iya jadi enak gitu ya. Jadi itu
Nah ini oke, kita lanjutkan hadisnya nih. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbi," barang siapa yang tertidur karena hizbinya. Hizbi itu hizbun, artinya apa? Kebiasaan. Di sini disebutkan ada nomor 4 di sini. Al hizbu bil kasri wazai ma yurattibuhul insanu ala nafsihi lailan kasolatin au qur'anin, yaitu suatu amalan yang dilakukan terus menerus oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, ya, di malam hari, seperti sholat dan membaca Al-Quran terus gitu ya, gak pernah putus. Nah itu kalau dia misal jadi terus menerus, itu namanya hizbi. Manama, kalau sudah terus menerus, seperti sholat qobliyah fajar subuh tadi, kita kan nggak pernah ninggalin kan. Kalau di sini pasti sholat qobliyah subuh. Apa sih qobliyah subuh? Itu kan sangat penting. Apalagi qobliyah subuh itu penting banget. Nabi aja nggak pernah meninggalkan, ya. Nah kalau kita misalnya ketinggalan, ternyata di sini sudah mulai komat, ya ketinggalan kan pasti kan, maka kita boleh untuk mengkodonya atau membayar utangnya lah ibaratnya, atau menunaikannya di waktu yang lain. Jadi kalau udah itu, nah di sini disebutkan manama an hizbihi au an syai'in minhu, atau dari sesuatu darinya, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, atau membaca sesuatu, yaitu satu ayat dari Al-Quran, maka ia membacanya di antara solat fajar dan solat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia dicatat pahalanya oleh Allah, ditulis pahalanya oleh Allah, seolah-olah dia membaca di malam hari. Jadi dia kebiasaan nih baca Quran di malam hari, kebiasaan dia sholat tahajud di malam hari, ketinggalan misalnya. Ya, insya Allah saya yakin ini bapak-bapak sholat tahajudnya nggak pernah tinggal lah, insya Allah. Ya kalau ya jangan sampai lah, tahajud itu minimal harus kita usahakan. Udah mulai usia di atas 40 mah kita harus biasakan, kita paksakan. Memang Allahumma paksakan, ya, harus dipaksaan. Ya, kalau nggak dipaksain nggak bakalan bisa. Ya degaskan gitu ya, paksaan aja. Ini sholat tahajud Pak. Ya ini penting sholat tahajud, walaupun itu sunnah. Tapi kalau nggak dibiasain, enak Pak, bener sebenarnya enak banget kalau sholat tahajud itu terus. Apalagi kalau sholat tahajud tuh suaranya dikerasin, nggak apa-apa, enak Pak. Manfaatnya untuk dirinya sendiri, untuk latihan, dan juga untuk melatih lidah kita, ya lidah kita dan lisan kita, ya juga menghilangkan lupa dari bacaan atau murojaah, ya murojaah. Nah, atau boleh juga Quran kita taruh di samping, kita sholat tahajud, lalu kita ambil, atau kita pegang aja Quran, nggak masalah. Nanti kita pindah, nggak masalah Pak, kita buka. Karena kita tidak akan sempat membaca Quran Pak. Alasannya kayak nggak ada waktu aja kayak gitu. Mau baca tarsok, baca lagi tarsok, kagak jadi akhirnya. Sampai sekarang, sampai usia gini, ya Allah kok belum baca Quran? Mana Qurannya itu? Padahal. Nah kalau disambilin sambil tahajud, insya Allah bisa khatam Quran. Nah kita harus punya niat itu, kita khatam Quran lah, minimal ya setahun sekali lah, ya setahun sekali lah. Nah itu harus. Kemudian rawahul khamsatu ilal Bukhari, ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meriwayatkan, berarti Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah itu yang meriwayatkan. Kita masukkan lagi hadis yang lain. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man nama 'anil witri, ya langsung dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur dari sholat witir yang biasa dilakukan, ya au nasiyahu atau lupa,
fal yusolli idza dzakara, maka solatlah saat dia ingat. Jadi solatlah aja langsung saat dia ingat. Wa idza staiqadha, dan apabila ia telah bangun, tentunya bukan pada saat tidur gitu. Di sini ada penjelasannya. Ini sanadnya sahih, soleh ya. Jadi kita boleh mengqadha salat sunnah yang sudah kita biasakan untuk kita lakukan. Jadi jangan sampai kita kehilangan lah ibaratnya. Dari sini ada lagi dari Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil amalan athbatahu. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila melakukan suatu amalan ya ibadah asbatahu, dia selalu mendawamkan itu artinya terus menerus, tidak pernah berhenti, mensenantiasakan ya. 6 di sini ada penjelasannya kalau nggak salah, dawamun alaihi, jadi mensenantiasakan terus menerus asbatahu. Wa kana idza nama bil lail, apabila ia tertidur di malam hari, nih Rasulullah nih ya, fil lail au marido, atau dia sakit, beliau sakit, shalla minan nahari sintai asrota rakaatan, maka diqadha oleh Rasulullah di siang harinya dengan salat sunnah 12 rakaat. Ini ya, yang menerima itu istrinya langsung, Aisyah radhiyallahu anha. 8 aikana idza nama an witrihi qadahu naharon sintai asrota rakaatan. Jadi beliau mengqadhanya di siang hari. Begitu tidak maunya beliau untuk meninggalkan salat sunnah itu, dia lupa, dia sakit, kemudian dia qadha. Segitunya Rasulullah SAW ya. Kalau artinya tidak pernah meninggalkan sholatnya itu. Nah, ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengqadha sholat sunnah ya. Tapi nanti ada perbedaan pendapat nanti di kalangan para ulama di sini kalau nggak salah nih. Biar langsung aja kali ya. Ada penjelasan di bawahnya aja ini. Enggak hadisnya ini. Wa taqaddama fi udris salati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata subhi ba'da syamsi wa hum fis safar. Telah dibahas tentang halangan untuk melakukan salat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah subuh setelah matahari sudah bersinar. Sedangkan mereka, yaitu Nabi dengan para sahabat, dalam keadaan di dalam perjalanan. Fa fi hadhihi an-nusus, disinilah ada nas-nas hadis yang menunjukkan apa? Qadha'ul witri war rawatibi idza fata waqtaha. Idza fata waqtuha. Boleh mengqadha salat witir dan rawatib yang biasa kita lakukan atau yang kita tidak pernah tinggalkan. Nah, yang kita, apabila kita meninggalkannya atau terlewat karena lupa, karena mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak, buru-buru sehingga kita tidak melaksanakan salat rawatib muakkad. Nah, itu boleh diqadha. Wa alaihil Imam Ahmad bin Hambal, ini yang berpendapat tentang kebolehan mengqadha salat sunnah. Ini Imam Ahmad sebutnya. Wakila innahuma nafilatun dzatu waqtin. Ya. Nah, ini menurut pendapat dia. Udah waktunya ya? Oh, ya. Taruh di sebentar ditanggung ya, biar enak nih. Udah ini habis ini dulu sebentar nih. Ini dikatakan ini adalah sholat sunnah yang punya waktu ya. Fayuqasu alaihima ma fi ma'nahu kal idi wad duha. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad bahwa ini juga berlaku pada sholat sunnah yang tidak punya waktu, yang punya waktu di sini yang sama punya waktu, yaitu seperti sholat id dan sholat duha. Jadi kalau sholat id dia belum melakukan, dia boleh mengqadhanya. Ya, salat duha.
Wa yundabu qada'u kulli naflin di waqtin. Disunahkan mengqadha salat sunnah yang punya waktu, ya. Ini menurut siapa? Imam Syafi'i dan sekelompok daripada sekelompok para ulama. Wa qala al-Malikiyah, Imam Maliki, ya, ulama Malikiyah dan ulama Maliki dan ulama Hanafiyah mengatakan la qadha'a li syai'in minal nawafil illa rak'atai subhi ba'da halin nafilah ila zawal. Tidak ada qadha menurut ulama Imam Malik dan Imam Hanafi di dalam sholat sunnah kecuali 2 rakaat sholat subuh sebelum itu, fajar itu, ya, sholat sunnah fajar. Nah, wa man talabbasa binafrin aw thumma afsadahu la yajibu alaihi qada'u li annahu la yata'ayyanu bisyuru'i fihi. Nah, jadi tidak di sini dikatakan bahwa jangan sampai kita membatalkan, atau ibaratnya di situ ada ayat, ya, mengatakan la tubtilu a'malakum, jangan kau sia-siakan, ya, salat, jangan kau sia-siakan amalan-amalanmu. Ini adalah dasar yang diambil oleh Imam Syafi'i bahwa dibolehkannya untuk mengqadha salat-salat sunnah, baik yang muakkad yang ada waktunya maupun yang mustaqillah yang lepas. Yang lepas itu ya sholat sunnah mutlak gitu. Tapi ada juga yang berbeda tentang ini, bahwa hanya mengatakan jawazun nawafili min qu'udin ma'al qudrat al-qiyam. Jadi kebolehan untuk mengqadha ini sama juga dengan bolehnya kita melakukan sholat sunnah dalam posisi duduk, boleh. Ya, posisi kita duduk gitu. Walaupun kita nggak sakit, walaupun kita mungkin agak capek sedikit, boleh langsung gitu. Ya, sekalipun memang dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat yang berdiri itu adalah sholat yang lebih sempurna gitu. Sholat sunnah dalam posisi berdiri sempurna. Ya, kalau yang duduk bagi orang yang sakit atau udzur. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya, silakan Pak. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, senang kalau saya gitu. Ada? Oh Pak, Pak Raja ada di pojok. Nah, barangkali ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Terima kasih kalau gitu. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri pertemuan kita sama-sama dengan kita membaca kifarat majlisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.